Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Fahmi dengan NPM 2008103103010014. Saya merupakan mahasiswa Universitas Yahkuala, Fakultas MIPA, jurusan Kimia. Hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Fase Gerak dalam Kromatografi dengan dosen pengampu adalah Profesor Dr. Rinaldi Idros, SSC, MSc. Kemudian, outline of presentation. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian kromatografi. Kemudian, saya akan menjelaskan fase gerak dalam gas kromatografi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fase gerak dalam liquid kromatografi. Selanjutnya, supercritical fluid kromatografi. Kemudian, size exclusion kromatografi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan ion exchange. Saya akan menjelaskan fase gerak pada ion exchange kromatografi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan fisik suatu campuran atau zat-zat kimia yang bisa juga disebut analit berdasarkan perbedaan migrasi atau distribusi masing-masing komponen campuran yang terpisah pada fase diam atau stationary phase di bawah pengaruh fase gerak atau mobile phase. Fase gerak dapat berupa gas atau zat cair, dan fase diam dapat berupa zat cair atau zat padat. Gambaran sederhana tentang kromatografi dapat dijelaskan dari gambar di bawah. Pertama, kita di sini mempunyai analit yang masih dalam bentuk tercampur. Kemudian, analit tersebut dilewatkan melalui tools kromatografi, maka dia akan terpisah menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana di sini. Selanjutnya, komponen tersebut baru dapat dilakukan analisis, identifikasi, purifikasi, dan kuantifikasi. Nah, fokus saya di sini adalah fase gerak dalam kromatografi. Fase gerak dalam kromatografi sendiri merujuk pada komponen yang bergerak atau mengalir melalui media pemisah untuk memisahkan campuran analit dari sampel. Gambaran fungsi fase gerak dalam kromatografi dapat dilihat dari gambar di samping. Pertama, di sini kita punya sampel kita yang C, kemudian fase gerak kita yang A, dan fase diam kita yang B. Saat fase gerak ditambahkan, maka di sini sampelnya akan mulai terpisah. Kemudian semakin lama, sampel tersebut akan semakin terpisah menjauh. Tingkat pemisahan ini didasarkan pada afinitas sampel terhadap fase gerak. Jika afinitas sampel terhadap fase gerak semakin tinggi, maka sampel akan semakin lama tertahan di kolom. Begitu juga sebaliknya, jika afinitas sampel terhadap fase gerak itu rendah, maka sampel akan sangat cepat keluar dari kolom. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan fase gerak pada gas kromatografi. Gas kromatografi yang dimaksud adalah kromatografi jika kita menggunakan fase geraknya berupa gas. Gas yang digunakan haruslah gas yang inert atau gas yang stabil. Gas-gas yang stabil itu biasanya golongan gas mulia. Golongan gas mulia seperti gas helium, argon, dan gas nitrogen. Gambaran umum dari gas kromatografi dapat dilihat dari gambar di bawah. Pertama, kita punya carrier gas atau di sini fase geraknya disimpan. Carrier gas akan membawa sampel menuju detektor. Sampelnya akan dimasukkan melalui injection port. Kemudian, setelah sampel dimasukkan, maka sampel akan diteruskan menuju kolom. Pada kolom ini, maka akan terjadi pemisahan. Selanjutnya, setelah terjadi pemisahan, maka sampel tersebut akan terus terdistribusi menuju detektor. Detektor akan menganalisis jenis sampel tersebut dan hasil analisis akan dikirimkan ke komputer untuk dihasilkan data dalam bentuk kromatogram. Gambaran sederhana dari fase gerak ini dapat dilihat dari gambar di samping. Pertama, kita akan menginjeksikan sampel, kemudian kita akan memasuk sini fase gerak akan membawa sampel tersebut. Nah, tingkat pemisahan sampel ini didasarkan pada afinitas sampel terhadap fase gerak. Di sini sampel yang berwarna kuning mempunyai afinitas paling tinggi terhadap fase gerak, sedangkan sampel berwarna merah mempunyai afinitas paling rendah terhadap fase gerak. Sehingga waktu retensi sampel yang berwarna merah itu lebih cepat daripada waktu retensi sampel yang berwarna kuning. Kemudian, dalam sistem kromatografi gas,
kita mempunyai fase gerak di sini gas. Nah, laju aliran atau kecepatan aliran fase gerak ini harus disesuaikan dengan panjang kolom atau dengan tinggi kolom teoritis. Jadi semakin tinggi height of plate ini, semakin buruk tingkat pemisahannya, sehingga kita harus tentukan height of plate-nya pada keadaan paling rendah dengan laju alirannya pada keadaan setinggi-tingginya. Nah, di sini didapatkan bahwa jika kita menggunakan analisis tertentu, misalnya kita menggunakan fase gerak adalah CO2, maka laju aliran fase geraknya di sini kira-kira ada pada sekitar 30-an, dan tinggi kolomnya di sini height of plate-nya atau panjang plate-nya di sini ada sekitar 4. Berarti kita bisa menggunakan kecepatan aliran fase geraknya sekitar 30 cm per second di sini. Kemudian selanjutnya setelah gas kromatografi, di sini kita punya mobile phase for liquid chromatography. Liquid chromatography yang dimaksud adalah kromatografi jika menggunakan fase gerak yang berupa liquid. Pemisahan pada kromatografi cair ini atau liquid kromatografi didasarkan pada tingkat polaritas sampel. Sehingga untuk maksimalkan pemisahan, maka perlu ditentukan indeks polaritas fase gerak. Penentuan indeks polaritas fase gerak ini dapat ditentukan menggunakan persamaan P aksen AB sama dengan delta A kali P aksen A tambah delta B kali P aksen B. Dengan delta A adalah fraksi volume untuk senyawa A dan delta B adalah fraksi volume untuk senyawa B. Dan P aksen A adalah indeks polaritas untuk senyawa A dan B. Nah, untuk indeks polaritas sendiri sudah ditentukan di sini. Jika kita menggunakan sikloheksan, maka indeks polaritasnya adalah 0,04. Nah, semakin dekat indeks polaritas fase gerak kita dengan sampel kita, maka fase gerak tersebut akan semakin mudah untuk membawa sampel karena akan terjadi interaksi di sana. Jika fase gerak tersebut akan semakin mudah membawa sampel, maka hasil kromatogram yang didapatkan juga akan semakin bagus. Nah, kemudian dalam sistem kromatografi dikenal ada dua sistem gradien elusi fase gerak. Pertama adalah sistem isokratik, selanjutnya ada sistem gradien elusi. Untuk sistem isokratik dan gradien elusi mempunyai keunggulan masing-masing. Di sini, jika kita menggunakan sistem gradien elusi, jika nilai K aksen lebih kecil dari 15, maka kita lebih baik menggunakan sistem isokratik di sini. Tapi, jika nilai K aksen lebih besar daripada 15, kita lebih baik menggunakan sistem gradien elusi. Kemudian, untuk peak capacity-nya, jika peak capacity yang muncul itu lebih dari 10 per satuan waktu, maka lebih baik kita menggunakan sistem gradien elusi. Pengertian peak capacity sendiri adalah jumlah peak yang muncul per satuan waktu. Kemudian untuk metode transfernya, sistem isokratik lebih diunggulkan daripada sistem gradien elusi karena sistem isokratik lebih cepat untuk mentransfer senyawa kita. Kemudian untuk quantitation baseline disruption, sistem isokratik ini lebih diunggulkan daripada sistem gradien elusi. Kemudian quantification of baseline disruption ini adalah merujuk pada gangguan pada garis dasar atau baseline kromatogram yang dapat mempengaruhi akurasi hasil kuantifikasi. Kemudian untuk re-equilibration time ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi sistem kromatografi ke dalam kestabilan setelah satu siklus analisis. Di sini untuk sistem gradien elusi ini sangat sulit untuk mengembalikan keadaan tools kita ke keadaan semula setelah dilakukan sebuah analisis, sehingga sistem isokratik di sini lebih diuntungkan. Untuk keunggulan metodenya, maka sistem isokratik lebih diuntungkan daripada sistem gradien elusi. Kemudian kemudahan memakai instrumen atau instrumentation simplicity, maka sistem isokratik ini lebih baik daripada sistem gradien elusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan supercritical fluid chromatography atau SFC.
Kromatografi fluid superkritikal adalah alternatif yang berguna untuk kromatografi gas dan kromatografi cair. Ada beberapa sampel. Fase gerak dalam kromatografi fluid superkritikal adalah gas. Jadi fase geraknya adalah gas pada suhu dan tekanan yang melebihi titik kritisnya. Fase gerak yang paling sering digunakan adalah gas karbon dioksida karena mempunyai titik kritis 31 derajat Celcius dan tekanan 72,9 derajat Celcius, sehingga untuk mencapai titik kritis ini lebih mudah dicapai daripada gas-gas yang lain. Ada beberapa perbedaan dalam kromatografi gas dan kromatografi cair. Nah, pertengahan atau kromatografi gas dan kromatografi cair disebut kromatografi superkritikal. Nah, untuk kromatografi cair sendiri, maka solvation mobile phase ini lebih baik daripada kromatografi gas. Tetapi pada kromatografi gas, difusi fase geraknya ini lebih baik karena fase geraknya lebih cepat bergerak karena viskositasnya lebih rendah. Sedangkan untuk kromatografi superkritikal ini baik solvationnya maupun diffusionnya ini berada di antara kromatografi gas dan kromatografi cair. Untuk sistem supercritical fluid chromatography dapat dilihat dari gambar di samping. Pertama, kita mempunyai fase gerak, contohnya di sini CO2. CO2 tersebut akan diserap melalui pompa, kemudian akan dicampur, kemudian akan dibawa menuju oven. Di sini akan mencapai titik kritisnya dan dibawa menuju detektor untuk selanjutnya dilakukan analisis. Nah, ada beberapa perbedaan di sini. Sesuatu senyawa dapat dikatakan gas jika mempunyai identitasnya 10 pangkat min 3 atau lebih besar atau sama dengan 10 pangkat min 3. Viskositasnya 10 pangkat min 4 cm per sekon. Diffusion coefficient-nya 10 pangkat min 1 cm kuadrat per sekon. Sedangkan pada senyawa yang berada pada keadaan superkritikalnya, identitasnya di sini 0,1 sampai 1, viskositasnya 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 3 cm per cm per sekon. Kemudian diffusion coefficient-nya adalah 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 3 cm kuadrat per sekon. Sedangkan jika kita menggunakan fase geraknya berupa liquid, maka identitasnya di sini adalah 1. Contohnya air, viskositasnya adalah 10 pangkat min 2 per cm per sekon. Kemudian diffusion coefficient-nya adalah di bawah 10 pangkat min 5 cm kuadrat per sekon. Nah, selain karbon dioksida, kita dapat menggunakan berbagai senyawa sebagai fase gerak dalam supercritical fluid chromatografi. Contohnya kita menggunakan gas etana di sini. Temperatur kritikalnya adalah 32 derajat Celcius dan tekanannya adalah 48,3 derajat Celcius. Tetapi jika kita menggunakan nitrogen oksida, maka temperatur kritikalnya ada 36,5 derajat Celcius dengan tekanan kritikalnya adalah 71,4 derajat Celcius. Di sini yang paling tinggi adalah jika kita menggunakan air sebagai fase gerak dalam supercritical fluid chromatografi. Di sini critical temperaturnya adalah 347,4 derajat Celcius dengan critical pressure-nya adalah 226,8 derajat Celcius. Kemudian kita akan menjelaskan lagi mengenai size exclusion chromatography. Size exclusion chromatography juga disebut kromatografi eksklusi molekul atau gel permeasi. Pemisahannya berdasarkan pada kemampuan solut untuk masuk ke pori-pori pengemas kolom. Solut yang lebih kecil menghabiskan waktu proporsional lebih lama dalam pori-pori. Akibatnya memerlukan waktu lebih lama untuk dielusi oleh kolom, sehingga waktu retensinya juga lebih lama. Volume fase gerak yang diperlukan oleh suatu senyawa pembawa untuk mengelusi atau keluar dari kolom kromatografi disebut volume retensi. Volume retensi sendiri dapat ditentukan dengan rumus VR sama dengan VI per VO. VI sendiri adalah volume fase gerak yang mengisi ruang pori material pengemas kolom. Sedangkan V0 adalah
volume fase gerak di bagian sisa kolom yang tidak diisi oleh pori-pori material pengemas. Untuk mobile phase system for size exclusion chromatography, nah, pertama saya akan menjelaskan bagaimana sistem size exclusion chromatography di sini. Size exclusion chromatography di sini dia akan menjebak senyawa-senyawa yang mempunyai ukuran molekul lebih kecil dari ukuran pori-porinya. Kemudian setelah senyawa tersebut terjebak, maka dia akan fase gerak tersebut yang berada di dalam kolom akan dielusi oleh fase diam yang berada di kolom akan dielusi oleh fase gerak. Nah, fase geraknya di sini bisa menggunakan garam, natrium karbonat, atau dengan konsentrasi 1,2 milimolar. Di sini sampelnya adalah kemudian bisa juga digunakan asam tartarik dengan konsentrasi 1 milimolar dengan kecepatan airnya adalah 1,0 mililiter per menit. Jadi rata-rata pada mobil phase size exclusion ini fase gerak yang digunakan di sini adalah garam seperti natrium karbonat, asam tartarat, dan yang terakhir adalah phthalic acid atau asam pathelat. Kemudian bisa juga digunakan asam klorida dengan konsentrasi 5 milimolar. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan ion exchange chromatography atau kromatografi penukar ion. Dalam kromatografi penukar ion atau IEC, fase diamnya adalah berupa resin polimer yang terhubung silang. Misalnya polistirena yang terhubung silang dengan divinilbenzena yang memiliki gugus fungsional ionik yang terikat secara kovalen. Kontrion terhadap muatan ini bersifat reversibel dan dapat digantikan oleh ion yang bersaing lebih baik untuk situs pertukaran yang disebut untuk situs pertukaran tersebut. Jadi ion-ion yang mempunyai afinitas yang lebih tinggi terhadap fase gerak ini akan dilakukan pertukaran terhadap sampel kita nanti. Resin pertukaran ion dibagi menjadi 4 kategori, yaitu resin pertukaran anion asam kuat, pertukaran ion kation asam lemah, pertukaran ion anion basa kuat, dan pertukaran ion anion basa lemah. Untuk fase geraknya atau resin yang digunakan biasanya adalah stirena. Dapat kita lihat di sini struktur stirena, kemudian divinylbenzena di sini, kemudian kemudian untuk ion exchange site-nya dapat dilihat pada gugus aromatiknya di sini tempat pertukaran ionnya. Untuk jika kita menggunakan ion resinnya strong acid cation exchange, ini biasanya dia mengandung gugus anionnya SO3-min. Tapi jika kita menggunakan weak acid cation exchanger, biasanya gugus anionnya bisa gugus COO-min. Jika kita menggunakan strong base anion exchanger, gugus gugus penukar ionnya bisa di sini dapat berbeda CH2 and CH3+. Kemudian jika kita menggunakan weak base anion exchanger, gugus penukarnya bisa di sini ada gugus amin yang bermuatan positif. Untuk sistem pertukaran ion dalam ion exchange chromatography secara sederhananya dapat dilihat menggunakan persamaan berikut. Pertama kita mempunyai resin. Resin ini bermuatan negatif. Kemudian resin ini selanjutnya akan ditambahkan oleh fase gerak yang bermuatan positif. Maka fase gerak yang punya afinitas yang lebih tinggi terhadap resin akan menyebabkan ion positif di sini akan tertukar oleh fase gerak yang afinitasnya lebih tinggi terhadap resin di sini. Keadaan pertukaran ion ini
akan mencapai tahap kesetimbangan, di mana jumlah ion SO3- yang terikat dengan resin uh, jika sama jumlahnya dengan ion SO3- yang masih dalam keadaan awalnya sama, maka akan dicapai tahap kesetimbangan. Selektivitas dari proses pertukaran ion bergantung pada apakah resin tersebut mengandung situs pertukaran yang kuat atau lemah dan sejauh mana tingkat pengikatan silang. Urutan selektivitas yang kira-kira untuk resin pertukaran kation asam kuat tipikal tipikal asam kuat dapat dilihat dalam urutan berikut. Nah, di sini Al3+ jika di sini sebagai resin, dia mempunyai afinitas yang paling kuat terhadap anion. Tetapi Li+ mempunyai afinitas paling lemah terhadap anion di sini. Tapi jika kita menggunakan resin yang bermuatan negatif, maka ion SO2, SO42- mempunyai afinitas yang lebih tinggi terhadap kation, sedangkan ion fluoride- mempunyai afinitas yang paling rendah terhadap kation. Contoh reaksi pertukaran ion di sini, kita mempunyai resin ini bermuatan positif, kemudian kita akan mengelusinya dengan suatu larutan HCl. Di sini Cl-nya akan menggantikan OH karena afinitas Cl sebagai anion lebih tinggi daripada OH, sehingga OH di sini akan digantikan oleh Cl. Nah, H+ di sini akan bereaksikan dengan OH sehingga menghasilkan H2O. Begitu juga jika kita mempunyai resin yang bermuatan negatif, maka kita akan menggunakan fase geraknya berupa garam yang bermuatan negatif di sini. Di sini afinitas ion Na lebih tinggi daripada ion H+ terhadap resin, sehingga jika kita elusikan natrium karbonat pada resin ini, maka gugus H+ pada resin akan berganti menjadi gugus Na+ karena afinitasnya lebih tinggi dan menghasilkan senyawa asam bikarbonat. Untuk sistem kromatografi pertukaran ion dapat dilihat di sini. Pertama, kita mempunyai sampel. Sampel di sini contohnya ada protein. Protein ini kemudian protein ini mempunyai gugus positif dan negatif dalam bentuk asalnya. Kemudian kita mempunyai resin yang bermuatan negatif dan diikat oleh kation yang bermuatan positif. Saat kita elusikan sampel kita berupa protein di sini, maka sampel tersebut protein yang bermuatan positif akan terikat oleh resin dan kation akan digantikan oleh protein karena afinitas protein tersebut lebih tinggi. Kemudian setelah itu, maka setelah protein terikat oleh resin, maka akan ditambahkan NaCl. NaCl ini akan mengelusi seluruh kolom, sehingga karena afinitas ion Na lebih tinggi daripada kation protein di sini, maka ion Na akan menggantikan protein dalam mengikat resin yang bermuatan negatif ini, sehingga ion Na akan terbawa ke bawah. Nah, setelah ion Na terbawa ke bawah, maka seluruh resin akan terisi oleh anion dari NaCl, sehingga pemisahan dapat terjadi di mana protein yang kita inginkan ternyata adalah protein yang bermuatan positif di sini. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya, berikut adalah rujukan yang saya gunakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.